bersama kami lagi ya untuk di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita membahas dengan topik estimasi permintaan. Untuk waktu dan tempatnya silakan Pak Daniel dijelaskan masalah pokok pembahasan Pak. Baik, selamat bertemu kembali para mahasiswa ya, di pertemuan kuliah daring kita melalui perekaman video untuk materi estimasi permintaan. Jadi pembahasan kita itu untuk materi ini ada dua nantinya. Ya, yang pertama terkait dengan konsep apa itu estimasi permintaan, dan yang kedua itu berkaitan dengan metode-metode apa saja ya yang masih digunakan sampai saat ini dalam konteks melakukan estimasi permintaan. Jadi hal-hal pokok pembahasan kita itu berkaitan dengan masalah identifikasi. Artinya estimasi permintaan itu harus dilakukan melalui identifikasi. Kemudian pendekatan penelitian pemasaran untuk estimasi permintaan. Ya, kenapa pokok bahasan ini menjadi perlu disampaikan? Karena permintaan pasti secara manajerialnya atau secara pengelolaan manajemennya itu berhubungan dengan pemasaran. Ya, kemudian konsep dalam estimasi permintaan yang lebih atau yang sering digunakan itu dalam hal ini adalah yang paling sederhana itu adalah analisis regresi ya. Artinya seperti dalam pertemuan awal bahwa dalam ekonomi manajerial itu ada alat pengambilan keputusan yang kita gunakan, apakah itu matematika atau statistik ya. Kemudian masalah dalam analisis regresi, kemudian estimasi permintaan itu sendiri dalam bentuk regresi. Demikian Pak Niko. Baik Pak, untuk definisi dari estimasi permintaan itu sendiri Pak? Ya, estimasi permintaan itu adalah sederhananya bisa dikatakan adalah penaksiran permintaan. Artinya kita melakukan penaksiran estimasi tentang permintaan. Ya, permintaan apa ya? Jelas permintaan barang, jasa ya yang dilakukan oleh konsumen. Jadi artinya manajerial atau perusahaan ya melakukan estimasi, melakukan penaksiran ya bagaimana ya perubahan-perubahan ya pola-pola ya atau bentuk-bentuk dari konsumsi yang dilakukan oleh konsumen ya. Artinya seperti saya mengambil contoh saja seperti sekarang gitu ya, perbandingan dengan beberapa waktu yang lalu ya, untuk handphone itu kan sekali lagi ya handphone sekarang kita itu harus touchscreen ya kan, tidak tidak lagi harus tekan-tekan tombol. Kenapa? Ya karena memang itu perubahannya ya, perubahan. Kemudian dilihat lebih lanjut lagi dari sisi ya handphone itu tadi ya bahwa tadinya tombol sekarang touchscreen ya. Kemudian tadinya hanya kamera belakang, sekarang ada kamera depan ya. Sehingga artinya konteks estimasi permintaan ini adalah bagaimana ya secara perusahaan atau pelaku usaha melakukan identifikasi ya hal-hal yang berkaitan dengan produknya yang dihubungkan kepada permintaan konsumennya. Sehingga jadinya masalah identifikasi apa yang berkaitan dengan produk yang diberikan. Saya mengambil contoh mungkin dalam bentuk yang lain adalah jasa. Produk jasa itu kan berarti dengan pelayanan. Jadi maksudnya apa? Identifikasi berhubungan dengan perubahan permintaan konsumen itu bagaimana dari sisi perubahan pelayanan. Sebagai contoh bank. Bank itu kan adalah jasa produknya ya, bukan uang. Ya kan, karena bank mana mungkin dia menghasilkan uang kan Pak Niko ya? Jasa. Nah, maksud saya perubahan hubungan kepada penaksiran permintaan ini adalah bagaimana konsumen mau menjadi nasabah pada bank tersebut karena ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ya, sebagai contoh kemudahan bentuk apa? Adanya ATM. Jadi masyarakat tidak lagi harus mengambil uang ke teller, tapi dia bisa mengambil melalui ATM. Ini kan adalah dengan konsep estimasi permintaan ini dipakai untuk melihat seperti apa perubahan ya permintaan ya dengan cara mengestimasi ya kalau terjadi perubahan
pelayanan yang diberikan, ya. Jadi satu contoh lagi terkait dengan bank tadi, ya, adalah bahwa mesin ATM itu tadi tidak lagi hanya untuk tarik tunai, tapi bisa juga untuk setor tunai. Jadi konsumen, nasabah suatu bank itu tidak mesti antri, ya. Terlebih kalau seperti bukan zaman ya, maksud saya masa pandemi ini kan, bahwa untuk masuk ke bank itu dibatasi, ya. Kan nggak boleh rapat-rapat kan, Pak Niko, kan dibatasi. Sehingga jadinya dengan adanya ATM yang sifatnya setor tunai, ya kan, itu bisa menjadi pilihan. Nah, jadi suatu bank kalau dia punya banyak fasilitas itu, pastinya akan mendorong, ya, konsumen atau nasabah untuk membuka rekening di situ, ya. Nah, itu dia secara umum, gambaran umum berkaitan dengan estimasi permintaan, Pak Niko. Baik, Pak. Lalu apa hubungannya, Pak? Atau bagaimana hubungannya antara estimasi permintaan dengan pengambilan keputusan manajerial? Ya, terima kasih Pak Niko. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa estimasi permintaan itu bisa dipakai, konsep estimasi permintaan itu bisa digunakan oleh pelaku usaha atau perusahaan untuk mengukur, ya, bagaimana perubahan, ya, permintaan produk dari perusahaan tersebut, ya, dari pemilik usaha tersebut, ya, apabila ada peningkatan dari produk tersebut, ya. Artinya peningkatannya itu seperti misalkan kualitas, jumlah, gitu ya, dan dilihat dari sisi waktu. Nah, itu ya menjadi hubungan estimasi permintaan dengan pengambilan keputusannya, ya, sehingga jadinya konsep-konsepnya itu dilakukan dari, ya, terkait hubungan tadi, ya, dalam hal pengambilan keputusannya, konsep-konsepnya dihubungkan kepada melakukan survei konsumen. Jadi melihat apa sih sebenarnya kebutuhan konsumen yang ada saat ini, ya. Jadi dilakukan survei, ya, bagaimana reaksi terhadap jumlah yang diminta, terhadap perubahan harga. Makanya survei konsumen ini, ya, bukti dari hasil survei konsumen ini kan saudara bisa lihat dalam konteks supermarket atau, ya, seperti kalau di sini Ramayana, ya, ada, Pak, ya. Maksud saya apa? Pada saat menjelang hari-hari besar, supermarket Ramayana itu kan banyak memberi diskon. Nah, ini menunjukkan dari hasil survei bahwa kebiasaan masyarakat itu di hari-hari besar harus pakai baju baru, Pak Niko. Nah, jadi harusnya begitu, ya. Kemudian penelitian observasi, ya. Ini pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen, ya, dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk, ya. Contohnya dari sisi penelitian survei observasi ini adalah, saudara kalau perhatikan, kalau ke Indomaret atau Alfamart itu kan ada beberapa jenis barang yang sifatnya dia dibundling atau dipaket, ya. Ini kenapa dilakukan oleh perusahaan seperti itu? Karena memang upaya untuk menarik minat konsumen, ya, yang tadinya misalkan hanya produknya saja yang dijual, kalau dipaketkan bagaimana? Nah, pastinya dengan dipaketkan akan menaikkan permintaan. Nah, yang berikutnya adalah klinik konsumen. Ini artinya, ya, estimasi permintaan itu dilakukan dalam bentuk observasi di dalam lab, ya. Dalam arti dibuat seolah-olah, gitu ya. Ya. Kegiatan-kegiatan di lapangan atau permintaan itu dianalisis di dalam lab, ya. Jadi dibuat bagaimana membelanjakan barang di suatu toko dalam bentuk istilahnya adalah simulasi. Dan berikutnya adalah eksperimen pasar, ya. Artinya ini membuat suatu bentuk, ya, pasar miniatur di mana dibentuk pasar miniatur itu dibuat seolah-olah seperti ada transaksi, ya, ekonomi di sana, sehingga jadi dilakukan pengamatan seperti apa kegiatan-kegiatan, ya, di pasar itu, ya. Paling sederhana kan kalau ini khususnya untuk yang perempuan, ya, Pak Niko, ya, kalau dia belanja kalau di tebing ini kan yang saya tahu adalah pajak gambir, dia. Nah,
kita bisa ceritakan simulasi, bukan simulasi, eksperimen pasar di sana kan adalah kalau ibu-ibu perempuan itu belanja itu terkadang nawarnya selalu membandingkan dengan penjual yang lain kan gitu. Iya. Di sana kok lebih murah kok gini. Nah, konteks inilah yang diramu ke dalam eksperimen pasar, kemudian dianalisis bagaimana bentuk penaksiran permintaan kalau kita melakukan perubahan-perubahan seperti hasil dari eksperimen pasar tersebut. Itu, Pak Niko. Baik Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini agak ada dua ya Pak ya yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu bagaimana cara menggunakan estimasi permintaan untuk alat membantu dalam pengambilan keputusan manajerial. Lalu yang berikutnya langsung saja Pak, apa metode dan dalam estimasi permintaan yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajerial? Ya. Di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa dalam pokok bahasan bahwa ada metode atau konsep ya yang berhubungan secara ekonomis untuk dipakai dalam estimasi permintaan ini adalah analisis regresi ya. Kenapa ini menjadi metode atau konsep yang digunakan ya, artinya menjadi alat ya secara kuantitatif yang sering digunakan dalam hal estimasi permintaan, karena metode konsep regresi ini jelas bisa dipakai karena kita bisa melihat ya bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lain ya. Jadi kayak sebagai contoh dari materi kita sebelumnya adalah terkait dengan teori permintaan ya. Jadi teori permintaan itu kan ada dua variabel. Variabelnya yang pertama adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Variabel yang kedua adalah harga ya. Nah, jadi konteksnya apa? Artinya bagaimana ya dengan analisis regresi ini kita pakai untuk melihat atau melakukan ya penaksiran atau estimasi terhadap permintaan yang akan dilakukan. Sederhananya begini ya, regresi itu adalah melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas atau dependent variable ya. Artinya apa yang mau kita lihat dalam konteks penaksiran permintaan ya. Sebagai contoh tadi adalah antara permintaan, berarti terkait variabel tidak bebas siapa? Jumlah barang yang diminta ya. Kenapa ya? Karena memang dia tidak perlu dirubah-ubah ya. Nah, tapi yang perlu diubah-ubah dalam variabel bebas apa? Itulah harga ya. Sehingga jadinya dengan konsep regresi ini kita melihat bagaimana pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta. Nah, atau seperti dalam konsep yang baru kita pelajari minggu lalu itu terkait tentang sensitivitas. Berarti pengaruh pendapatan terhadap jumlah barang yang diminta. Nah, jadi analisis regresi kita bisa gunakan untuk melakukan pengamatan ya berkaitan dengan estimasi permintaan tadi ya. Jadi saya ambil contoh tadi antara pendapatan dengan jumlah barang yang diminta ya. Jadi dengan cara melakukan survei konsumen tadi ya, eksperimen dan yang lain-lainnya, kita mengumpulkan data ya. Nah, data inilah yang nanti kita olah ya untuk kita melihat hasil dari pengolahan data itu dalam konteks regresinya ya. Pastinya memang secara hubungan artinya dalam kaitan antara pendapatan dengan harga itu akan berhubungan secara positif. Kenapa? Kalau pendapatan naik, pasti jumlah barang yang diminta akan juga naik ya. Naiknya bagaimana Pak? Ya naiknya sederhananya pertama jumlahnya yang naik atau ragamnya yang bertambah, kan gitu ya. Ya, gampangnya apa? Kalau Pak Niko ini gajinya sekarang katakanlah 5 juta per bulan, ya. Kemudian 2 bulan yang ke depan, sekarang 5 juta per bulan ini Pak Niko punya handphone 1. Ya. 2 bulan ke depan gajinya naik menjadi 15 juta. Saya yakin jumlah barang Pak Niko itu, ragam barang Pak Niko itu akan menjadi bertambah. Kenapa? Pendapatannya naik. Nah, ini
manfaat dari analisis regresi itu tadi. Jadi kita bisa melihat dengan konsep analisis regresi itu tadi, kita bisa melihat bagaimana konteks reaksi konsumen, ya. Kalau terjadi hal-hal ya berdasarkan tadi hasil survei ya dan yang lainnya ya, yang diamati, ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, apa metode dan estimasinya, ya. Metodenya itu tadi kalau analisis regresi itu ada dua secara umum, ya. Yang pertama regresi sederhana atau yang disebutkan di sini sebagai OLS, metode OLS. Kenapa OLS sederhana? Karena dia hanya ada dua variabel, satu variabel bebas dan satu variabel yang terikat, gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh tadi misalkan permintaan jumlah barang yang diminta dengan harga, itu yang dikatakan sebagai sederhana. Sedangkan metode yang berikutnya, ya, itu dikatakan analisis regresi berganda. Nah, kenapa dikatakan berganda? Karena memang variabel bebasnya tidak lagi satu, tapi ada beberapa, ya, yaitu misalkan harga dengan pendapatan, gitu ya, harga dengan kualitas, gitu ya, kemudian harga dengan jumlah penduduk, ya. Nah, itu yang dikatakan berganda, ya. Kita tidak akan menjelaskan kepada para mahasiswa, dalam arti tidak menjelaskan, cukup sederhana bagaimana menggunakan alat analisis regresi ini, ya. Terlebih saudara kan juga sudah mengikuti mata kuliah statistik, ya. Perhitungan-perhitungan ini sifatnya kan adalah berhubungan dengan mata kuliah statistik. Cuma yang perlu kami ingatkan adalah dalam penggunaan konsep estimasi permintaan ini adalah bagaimana kemampuan kita membaca data, menganalisisnya, kemudian menginterpretasikannya, gitu, ya. Jadi sebagai contoh tadi saya katakan antara harga barang X dengan jumlah permintaan barang X itu pasti hubungannya adalah negatif, ya. Artinya kalau harga naik maka jumlah barang yang diminta akan turun. Nah, apabila dari hasil analisis regresinya, ya, menunjukkan nilai harga itu positif, nah itu yang harus kita analisis, gitu, ya, dengan menggunakan data yang ada. Kenapa kok harganya naik, gitu ya, permintaannya juga naik, gitu ya. Ini yang harus kita analisis, ya. Atau kita balik, kenapa kalau semakin tinggi harga maka minat orang membeli produk itu semakin tinggi. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya dalam penggunaan metode atau konsep analisis regresi ini. Jadi bukan hanya saudara bisa menghitung, ya, nilai-nilai, ya, aturan-aturan ataupun rumus-rumus yang ada di sini, tetapi bagaimana menganalitisnya, ya. Jadi saya ambil contoh saja, ya, ini berkaitan dengan nilai F, gitu ya, dalam analisis regresi berganda. Nilai F itu maksudnya apa? Maksudnya bagaimana pengaruh secara keseluruhan variabel-variabel bebas itu terhadap variabel tidak bebasnya. Jadi terkait dengan contoh tadi, harga, pendapatan, gitu ya, kemudian jumlah penduduk, selera, ini kan adalah variabel bebas yang dianalisis untuk melihat permintaan. Nah, F itu adalah untuk mengukur apakah secara bersama-sama variabel ini berpengaruh terhadap permintaan, ya. Nah, artinya apa? Kalau dia tidak berpengaruh, ya, artinya dari sisi nilainya, ya, berdasarkan ketentuan yang ada, ternyata dia tidak berpengaruh, ya, berarti variabel-variabel itu sangat tidak menentukan. Nanti mungkin perlu kita ganti faktor-faktor atau variabel-variabel itu untuk kita bisa menentukan bagaimana agar estimasi permintaan kita meningkat, ya, di masa yang akan datang, ya. Nah, tambahan dari kami adalah bahwa untuk materi ini nanti bahannya ada dua, ya. Yang pertama
yang baru kami jelaskan ini kita berbicara tentang konsep bagaimana menggunakan estimasi permintaan tersebut. Nah, modul yang kedua nanti adalah tentang metodenya atau alat-alat yang dipakai untuk menghitung ya nilai dari estimasi permintaan ya. Ada beberapa metode nanti di sana ya, yaitu terkait dengan metode root, artinya kita menghitung secara rata-rata, kita menghitung secara angka pengganda, maaf ya, itu ada di sana ya. Jadi ada dua bagian ya. Jadi sebagai penutup di akhir ya dari pemaparan materi ini nanti ada dua bagian untuk estimasi permintaan ini. Yang pertama adalah tentang konsep bagaimana estimasi permintaan itu tadi, dan yang kedua tentang metode-metodenya apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan estimasi permintaan dalam hubungan pengambilan keputusan. Saya kira itu Pak Niko pemaparannya. Baik, terima kasih Pak Daniel, sudah cukup jelas dan sangat komprehensif ya untuk di estimasi permintaan ini. Tetap fokus untuk mahasiswa karena kita akan ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih, salam. Salam.